Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Kelas. Perkenalkan, saya Wildan Alwi. Kali ini kita akan membahas cara menciptakan lingkungan belajar produktif, khususnya di perguruan tinggi kampus kita, Universitas PTIQ Jakarta. Mengapa manajemen kelas itu penting? Saudara-saudara mahasiswa sekalian, manajemen kelas bukan hanya soal mengendalikan siswa saja, tetapi tentang mengoptimalkan setiap sesi perkuliahan. Ini kunci menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana mahasiswa bisa aktif berpartisipasi dan mengembangkan potensi. Khususnya di PTIQ, kita tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia yang menuntut manajemen kelas yang holistik. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada 3 fondasi utama manajemen kelas. Yang pertama, tentunya kita harus mampu merencanakan atau perencanaan yang matang dan komunikasi yang jelas, tujuan pembelajarannya, dan juga metode pengajaran yang variatif. Lalu komunikasi yang jelas, sampaikan ekspektasi Anda terhadap mahasiswa dan aturan kelas secara transparan. Yang kedua, lingkungan fisik dan non-fisik yang kondusif. Perhatikan lingkungan fisiknya, misalnya tata letak tempat belajarnya, kebersihannya, dan non-fisik, lingkungan non-fisik seperti suasana, saling menghargai, dan kebebasan berpendapat. Jauh lebih penting, pastikan setiap mahasiswa merasa aman dan dihargai. Ini merupakan esensial daripada untuk memupuk adab dan akhlak mulia di kelas. Yang ketiga, kita harus fokus pada pengelolaan perilaku positif, beri apresiasi atas partisipasi dan kemajuan mahasiswa. Jika ada perilaku yang menyimpang, dekati secara personal, pahami akar masalahnya, dan tawarkan solusi konstruktif. Ingat, tujuan kita adalah mendidik, bukan untuk menghukum. Lanjut, relevansi untuk PTIQ dan tantangannya. Di PTIQ, manajemen kelas punya dimensi spiritual. Adanya integrasi nilai Islam, tentunya kita mengaitkan materinya dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan juga adab Islami. Misal, dalam diskusi, tekankan adab untuk berdiskusi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Seterusnya, ada pembiasaan akhlak. Tegakkan adab menuntut ilmu, hormati dosen, menghargai sesama. Ini juga bagian daripada pembentukan karakter sebagai calon ulama dan cendekiawan muslim. Seterusnya, mengatasi tantangan umum. Nah, ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Yang pertama ialah hadapi mahasiswa pasif dengan metode aktif. Kelola penggunaan gadget dengan kesepakatan yang jelas, dan tangani keterlambatan dengan disiplin yang komunikatif. Yang kedua, tangani keterlambatan dengan disiplin yang komunikatif, tentunya dengan menerapkan aturan yang jelas tapi fleksibel, disertai refleksi bersama dan tentang pentingnya ketepatan waktu. Yang ketiga, atasi dominasi mahasiswa tertentu di dalam diskusi. Nah, kita disarankan untuk menggunakan talking stick atau sistem giliran bicara agar semua siswa agar semua suaranya mendapat kesempatan yang terdengar. Yang terakhir, pertahankan perhatian mahasiswa pada pembelajaran saat pembelajarannya monoton. Variasikan metodenya seperti simulasi, game, based learning, dan pembelajaran berbasis proyek untuk menjaga semangat dan fokusnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di dalam manajemen kelas adalah seni memberdayakan. Ia adalah investasi kita dalam menciptakan generasi muslim yang cerdas, berakhlak mulia, tentunya siap berkontribusi untuk umat. Mari kita terapkan prinsip ini. Ingat sabda Rasulullah SAW, barang siapa menuntut ilmu atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sekian pembahasan tadi kita ambil kesimpulan bahwa manajemen kelas ini bukan sekedar teknis pengaturan saja, tetapi merupakan seni membangun atmosfer belajar yang mendidik, mendalam, dan bermakna. Di lingkungan kampus Islam seperti kampus Universitas PTIQ Jakarta, manajemen kelas yang efektif adalah gabungan antara perencanaan akademik yang rapi, lingkungan belajar yang penuh adab, dan strategi pengelolaan perilaku yang positif serta penuh hikmah. Kemudian ada 3 fondasi utama. Yang pertama, perencanaan, komunikasi, dan lingkungan fisik dan non-fisik yang kondusif, serta pengelolaan perilaku harus dilandasi nilai-nilai Islam. Pendekatannya tidak sekedar profesional, tapi juga pendekatan spiritual, membina mahasiswa dengan keteladanan, kasih sayang, dan juga kebijaksanaan. Mari kita jadikan manajemen kelas sebagai alat untuk membentuk generasi Qurani, bukan sekedar ruang kuliah yang dihadiri dan ditinggalkan.
Dalam hadis, barang siapa menempuh jalan untuk mencarimu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju pintu surga. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.